Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran tematik kelas 5 semester 2 bersama saya, Wida Malia, mahasiswa kampus mengajar angkatan 5 di SD Negeri 17 Pontianak Utara. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1. Anak-anak, perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di samping. Manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah menghirup udara segar di daerah pegunungan? Atau menjemur pakaian? Atau bahkan memasak air sampai mengeluarkan uap? Menurut kalian, apakah persamaan semua gambar tersebut? Ya, benar. Semua gambar tersebut berhubungan dengan kalor atau energi panas. Di sini ada gambar mengeringkan baju. Saat dijemur, itu berhubungan dengan energi panas. Lalu, dinginnya udara di daerah pegunungan, itu juga berhubungan dengan energi panas. Dan memasak air sampai mengeluarkan uap juga berhubungan dengan energi panas. Tahukah kalian sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada api dan ada matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Simak penjelasan berikut ini. Mari kita pelajari bersama-sama sumber energi panas. Dan di sini ada bacaan yang berjudul sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mister plastik. Kemudian, gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu, sentuhlah permukaan mister plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan kedua kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan tersebut, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mister dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Selain ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, kita telah membaca teks tentang sumber energi panas. Coba tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf tersebut. Perlu diketahui, kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Nah, silakan simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, berdasarkan informasi yang kita peroleh setelah membaca pada paragraf 1, kata kuncinya
matahari, kegiatan manusia, dan mengeringkan. Nah, selanjutnya kata kunci atau kata-kata penting yang terdapat pada paragraf 3 yaitu gesekan dua benda, mistar plastik, dan telapak tangan. Yang terakhir adalah paragraf keempat. Kata kunci yang dapat kita ambil dari paragraf keempat ini yaitu api, nenek moyang, batu, dan kayu kering. Nah, demikianlah kata kunci atau kata-kata penting yang terdapat pada bacaan yang berjudul Sumber Energi Panas ini. Nah, anak-anak, apa yang dapat kalian simpulkan dari bacaan tersebut? Jadi, kesimpulan dari bacaan tersebut bahwa sumber energi panas ada di sekitar kita dan sumber energi panas terbesar adalah matahari yang digunakan oleh semua makhluk hidup. Anak-anak, sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Ini adalah beberapa contoh kegiatan, alat yang digunakan, dan sumber energi panas yang digunakan pada kegiatan tersebut. Dalam satu kegiatan ada dua alat yang digunakan dengan dua sumber yang berbeda untuk menghasilkan energi panas. Yang pertama yaitu kegiatan menanak nasi. Alat yang digunakan yang pertama ada panci dan kompor dengan sumber energi panas yang digunakan yaitu api dari kompor. Alat yang digunakan yang kedua yaitu alat penanak nasi elektrik. Sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Kegiatan yang kedua yaitu menyetrika pakaian. Alat yang digunakan untuk menyetrika pakaian di sini ada dua yaitu setrika arang dan setrika listrik. Untuk setrika arang, sumber energi panas yang digunakan yaitu panas dari arang. Sedangkan untuk setrika listrik, sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Kegiatan yang ketiga yaitu mengeringkan pakaian. Alat yang digunakan untuk mengeringkan pakaian yang pertama ada mesin pengering dan yang kedua ada jemuran. Untuk mesin pengering, sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Sedangkan untuk jemuran, sumber energi panas yang digunakan adalah panas dari matahari. Kegiatan yang terakhir yaitu merebus air. Alat yang digunakan untuk merebus air yaitu yang pertama ada panci dan kompor dan yang kedua elektrik. Sumber energi panas yang digunakan panci dan kompor yaitu api dari kompor. Sedangkan sumber energi panas yang digunakan elektrik adalah listrik. Nah, demikianlah contoh kegiatan, alat yang digunakan, dan sumber energi panas yang digunakan. Dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali. Dadah!